Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, Pancasila 31, ingin mempresentasikan Pancasila sebagai sistem etika. Iya, berikut adalah anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Ariduta Putra Perkasa dengan NRP 5024201077. Perkenalkan, nama saya Arya Raka Septiadi dengan NRP 5005-2010-70. Nama saya Desiana Fitria Nurjana, NRP 5024201023. Saya Karina Rahmalia, NRP 50062010077. Saya Bagas Prakoso Wijaksana Putra Handiar, NRP 5005201016. Saya Malam Dalabanawata, NRP 5021201026. Saya Ilham Muhammad Sakti, NRP 5027-2010-42. Next. Ya, sebelum kita masuki Pancasila sebagai sistem etika, kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan etika dan etiket. Nah, etika merupakan filsafat moral yang mengkaji secara rasional tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket adalah adat kebiasaan dalam suatu tempat dan situasi pada suatu komunitas tertentu. Nah, etika ini bersifat absolut atau mutlak, yang berarti bahwa suatu perbuatan seperti mencuri itu sudah pasti dianggap tidak baik di dalam budaya manapun. Sedangkan etiket itu bersifat relatif, adat istiadat dan budaya, yang berarti bahwa jika suatu budaya dianggap tidak sopan di budaya A, belum tentu dianggap tidak sopan di kebudayaan B. Next. Nah, aliran-aliran yang ada dalam etika. Terdapat pembagian aliran dalam etika yang terdiri dari 3 pembagian, yaitu keutamaan, teleologis, dan deontologis. Aliran keutamaan mengatur tentang bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjalankan nilai-nilai yang utama, seperti kita berbaik hati, berbalas kasih, murah hati, disiplin, toleran, dan sebagainya. Yang kedua adalah nilai teleologis. Nilai ini menganggap bahwa di dalamnya terdapat hal yang benar dan hal yang salah. Suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuannya. Nilai moral yang didapatkan dari suatu tindakan dinilai berdasarkan efektivitas tindakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah deontologis. Deontologis menyatakan bahwa teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, dan bukannya membicarakan tujuan ataupun akibat. Pertimbangan ini mewajibkan tentang moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral itu sendiri. Next. Ya, di sini terdapat tabel yang lebih detail lagi, yaitu aliran etika keutamaan dengan orientasi keutamaan atau kebajikan, berwatak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan yang lain-lain. Lalu ada aliran teleologis, berorientasi konsekuensi atau akibat, berwatak nilai kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Lalu yang ketiga, aliran deontologis, berorientasi kewajiban atau keharusan, berwatak nilai kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Next. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Next.
esensi Pancasila sebagai etika. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ada sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesamanya. Ketiga, ada sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Yang keempat, ada sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir, sila kelima, yaitu sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia, baik ringan maupun berat seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, hukum yang tajamnya ke bawah, dan banyak masyarakat ke atas yang tidak membayar pajak dengan benar. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan? Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Maka diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Ini alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral generasi muda. Yang kedua, maraknya korupsi. Yang ketiga, melemahnya rasa nasionalisme. Yang keempat, maraknya pelanggaran HAM. Dan kelima, adanya bahaya kerusakan lingkungan. Next. Lalu sumber etika, ada 3. Yang pertama yaitu historis. Dalam historis sendiri terdapat 3 era. Yang pertama dalam era Orde Lama. Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi masyarakat mengenal nilai kemandirian bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Soekarno yang disebut berdikari, yang artinya berdiri di atas kaki sendiri. Yang kedua, pada era Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika telah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan diinstitusionalisasikan dalam wadah BP7, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Yang ketiga, pada era reformasi, banyaknya pelanggaran etika politik karena tenggelamnya Pancasila sebagai sistem etika dalam ramainya perebutan kekuasaan, sehingga menyebabkan banyaknya kasus korupsi. Next. Sumber etika yang kedua adalah sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Next. Sumber yang ketiga yaitu politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Gurnom sebagai sumber penyusunan sebagai berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Baik, kemudian masuk kepada dinamika dan tantangan, yaitu setiap era selalu terjadi tantangan untuk etika Pancasila. Pada Orde Lama muncul sikap otoriter yang tidak sesuai dengan nilai musyawarah. Kemudian pada Orde Baru muncul masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang sehingga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial.
Pada era reformasi, kebebasan politik cenderung berlebihan dan mengabaikan norma-norma moral, seperti memaksakan kehendak dengan nama demokrasi. Kemudian pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara dapat diminimalkan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang kepatuhan masyarakat terhadap himbauan pemerintah agar melakukan social distancing dan physical distancing dalam upaya penanganan COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia, di mana virus ini menyebabkan penyakit dari tanpa gejala sampai gejala berat. Penyakit ini muncul di dunia di akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Penyebab COVID-19 dinamakan SARS-CoV-2, virus jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019. Hewan yang menjadi sumber penularan virus ini adalah kelelawar dan terenggiling. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus COVID-19. 2 Maret 2020, terjadi kasus positif pertama di Indonesia. 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai global pandemik. 13 April 2020, Indonesia menetapkan bencana nasional alam penyebaran COVID-19. Tanggal 28 November 2020, seluruh dunia atau seluruh negara di dunia telah melaporkan adanya 62.180.727 kasus positif COVID-19. Untuk itu, pemerintah menghimbau pada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan agar dapat mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu protokol kesehatan tersebut adalah social distancing. Namun karena timbulnya berbagai interpretasi terhadap istilah tersebut, maka WHO menetapkan istilah physical distancing untuk mempertegas bahwa pentingnya menjaga jarak 2 meter tanpa harus membatasi interaksi sosial. Dikatakan oleh jubir pemerintah COVID-19, Dr. Ahmad Yuryanto, penambahan kasus per hari menggambarkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat. Sudah saatnya kita saling mengingatkan dengan cara yang baik untuk mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah juga mengalami krisis legitimisasi, sehingga masyarakat cenderung tidak patuh untuk menaati kebijakan pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan, seperti yang terlihat di stasiun Palmerah Jakarta dan saat warga membeli sembako di Surabaya, CX Internasional Surabaya. Menurut Rahman, disimpulkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19 bersifat multi-level. Level individu yaitu pertama adalah ideologi, harapan religius, kesejahteraan fisiologi, pengetahuan, pengalaman, dan komitmen terhadap kesejahteraan. Di level kelompok, adanya penerimaan sosial, budaya kolektif, serta kondisi ekonomi. Untuk level society, persepsi terhadap pemerintah, baik buruk maupun jelek. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, diharapkan bahwa kita sebagai makhluk yang percaya adanya Sang Pencipta, agar kita dapat berdoa kepada Sang Pencipta agar segera diakhirkan pandemi ini. Untuk sila kedua,
bertanggung jawab bahwa protokol kesehatan sangat perlu ditegakkan karena protokol kesehatan khususnya physical distancing adalah langkah preventif kita untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID-19. Tidak menjauhi dalam konteks sosial terhadap tetangga yang terkena COVID-19, menyemangati dan membantu tetangga yang terkena COVID-19. Untuk sila ketiga, penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan bersama-sama dan bersatu dari semua elemen, dari masyarakat sampai pemerintah. Sila keempat, menerapkan kebijakan pemerintah atau protokol kesehatan termasuk physical distancing selama pandemi, agar angka positif tidak naik dan diharapkan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan karena pandemi ini. Sila kelima, adanya keadilan dalam memperoleh akses kesehatan dan bantuan sosial tanpa membeda-bedakan. Terima kasih.